strategi bisnis ya, yang kita pahami ada banyak kategori, banyak tingkatan. Nah, kalau kita perhatikan ini bisa menjadi suatu kesimpulan ya, bahwasanya di dalam strategi bisnis biasanya kalau kita melihat di dalam Islamic berlomba-lomba lah atau competition itu diartikan sebagai cooperation, coexistence begitu kan. Kemudian complement, kita memiliki pemahaman saling melengkapi ya. Biasanya yang terjadi adalah kita saling pukul ya. Biasanya ada yang mukul duluan biasanya seperti itu ya. Maka terjadi balas memukul dan seterusnya. Nah, di sini di dalam ekonomi biasanya kita mengenal adanya yang disebut dengan cost leadership. Biasanya terjadi di dalam pembiayaan yang ada pada bisnis kita itu adalah biaya bersama ya. Kalau kita melihat cooperation itu akan membantu munculnya biaya yang yang dilakukan secara bersama. Dia ingin cooperate. Nah, ciri khas daripada cooperation, jadi pembiayaan secara bersama itu bisa menurunkan tingkat biaya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada low cost dibandingkan kita membuat suatu pembiayaan yang sendiri-sendiri ya. Low cost position. Yang kedua adalah terkait dengan swakelola daripada hubungan ya, yang ini juga bisa menimbulkan rantai nilai. Jadi semua bisnis yang dilakukan harus memiliki suatu pendekatan untung ya. Dari bisnis unit A ke bisnis unit B misalnya, dia harus memiliki keuntungan, harus memiliki suatu benefit. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang level di sini ada value change di sini. Jadi kita bisa melihat value change. Maka value change di sini adalah harus memiliki rantai nilai. Nilainya bisa dikatakan harus memiliki manfaat. Jadi kalau Islamik tentu manfaat untuk banyak kepada banyak relasinya, ya, kepada banyak jamaah, ya, kepada banyak kenalannya. Yang kedua adalah differentiation. Kita harus menciptakan suatu produk-produk yang mungkin bisa dikatakan mengandung kreativitas. Dengan kreativitas mungkin berbeda. Ya. Kita bisa melihat produk-produk yang mirip tapi memiliki suatu perbedaan. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa ditampilkan non-price, ya, non-price. Non-price ini akan memberikan suatu kalau harga jelas ada nilainya, tapi kalau non-harga maksudnya adalah services, ya. Jadi lebih mengarah kepada consumer satisfaction atau customer satisfaction. Jadi diarahkan kepada kepada
eh, customer. Di sini kita bisa melihat customer, bisa kita lihat itu orientasinya kepada penggunanya, consumernya, ya, pemakainya dan usernya begitu. Yang ketiga adalah ini sebagai suatu kesimpulan di dalam model kapan aja terjadi atau bisa dikatakan sustain pada semua proses bisnis adalah fokus strategi. Kita mesti fokus. Kita harus mengembangkan yang betul-betul memiliki penekanan. Jadi dalam strategi ini kalau di pertanian wilayahnya di mana, ditanam apa. Karena berbeda wilayah, lain juga ikannya katanya gitu. Lain juga empangnya, lain juga tanahnya, kandungan tanahnya. Jadi seperti itu. Jadi kita mesti memiliki strategi lain lubuk, lain ikannya. Gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di sini kepada kombinasi antara differentiation dengan cost leadership itu sendiri. Ya, jadi kenapa kok berani harganya mahal misalnya seperti itu? Oh, ini karena beda ya, beda dengan yang sudah ada gitu. Dan perbedaan lainnya kita bisa lihat dari awetnya, kemudian dari modelnya, ya kan? Yang ketiga dari harga yang ditawarkan. Ya. Semakin rendah harga yang ditawarkan, maka kita bisa memprediksi ongkos yang terjadi dari produksi tersebut rendah. Loh, kenapa bisa rendah? Oh, soalnya pakai teknologi. Nah, ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, melihat dari itu semua, kita bisa melihat kepada cost leadership. Biasanya dilakukan secara terpadu, secara terintegrasi, integrated tactics, ya, dengan taktik-taktik yang beraneka ragam, yang banyak begitu. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari skala efisiensi. Jadi yang pertama kita lihat dari skala efisiensi. Kalau teman-teman pernah mempelajari ekonomi mikro, maka kita bisa melihat kepada quantity, economic quantity, EOQ, EOQ. I-nya adalah efisien, economic order quantity. Ya, jadi kita bisa melihat di dalam efficient scale facility ini biasanya kita kenal sebagai EOQ, economic order quantity. Jadi kita harus memiliki skala ekonomi. Karena kenapa? Semakin lama suatu perusahaan biasanya akan memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik. Ongkosnya tergolong rendah di sana. Ya. Maka teman-teman lihat, di dalam perjalanan dia akan melakukan yang disebut dengan cost reduction. Karena kenapa? Pengalamannya dia. Kalau ukurannya segini kebanyakan, ya, kita mesti kurangi karena berdasarkan pengalaman, kalau ini dikasih kepada konsumen memang dibeli, tapi banyak yang terbuang karena bahannya setelah dibuka cepat busuk, misalnya seperti itu, ya, maka dikurangi.
Akhirnya kemasannya menjadi reduce, ongkosnya menjadi kurang, bahannya menjadi hemat. Nah, oleh karenanya akan dilakukan kontrol biaya kepada apa? Ongkos-ongkos produksinya, overhead control, overhead cost control. Ya, yang kalau manufacturernya, kalau secara akuntansi kan ada 3 hal tuh, apa namanya, terhadap labor-nya, terhadap apa, yang kedua saya lupa, yang ketiga adalah MOV, manufacture offering cost, ya, overhead cost. Nah, di dalam overhead itu adalah biaya-biaya pada bahan-bahan yang dikategorikan tidak apa namanya, tidak tetap, ya, apa itu namanya, tidak fix, bahan, ya, artinya bahan produksi. Kalau yang mesin-mesin itu nggak bisa lagi, karena dia kategorinya unit, ya. Kalau ini contents-nya kita bisa kurangi kalau yang bahan. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat ada namanya marginal customer account. Ya, jadi Pak maaf, Bambang, Pak. mohon maaf Pak. ya, Slide-nya berhenti, nggak di share screen lagi Pak. oh iya, Iya Pak, ke stop tadi. gimana ini caranya? Di share screen ulang Pak, mohon maaf Pak. Iya. Iya, tadi juga tiba-tiba terputus ya. Kita sedang rapat, tiba-tiba putus. Ini kelihatan ya? Iya Pak, sudah Pak. Iya, kita lanjutkan. Terima kasih ya infonya. Nah, yang berikutnya adalah kita berusaha untuk menghindari marginal customer account. Marginal itu adalah bisa diartikan sebagai customer, kerugian di pihak customer. Ya. Marginalisasi artinya pemiskinan. Marginal customer account artinya kerugian pada pihak customer. Jadi jangan sampai customer kalau dia rugi berarti dia tidak puas, ya. Oleh karenanya taktik ini juga harus dilakukan untuk menghindari, untuk menjadikan sukses di dalam cost leadership. Yang kelima, ini adalah suatu bentuk yang adalah yang utama, research and development, karena akan mengkait kepada sebagai layanan, sebagai sales force, ataupun advertising. Kita melakukan riset. Kenapa mobil Toyota dia selalu berubah dari awal tampilannya, ya. Jadi kalau pertama kali di launch gitu, setelah itu dirubah lampunya, kemudian dirubah apa namanya kaca, apa itu ya, kaca spionnya, bentuknya, ya kan, seperti itu. Tapi yang kita bisa rasakan di awal dulu, cara menguncinya adalah manual. Nah, dengan manual, konvenienitas daripada pelanggannya terganggu. Dibikinlah central lock, ya kan. Jadi kalau yang di supir itu kita lock, maka klok semuanya pintu akan ke lock, ya, akan terkunci.
Nah, ini rupanya masih kurang nyaman juga. Central lock-nya kemudian diotomatisasi dengan timer. Begitu mobil itu nyala, setelah 1 menit tiba-tiba dia mengunci sendiri, ya. Jadi diharapkan passengers-nya atau penumpangnya akan lebih safe di sana. Nah, rupanya ini juga belum memberikan kenyamanan karena mobil yang ada waktunya 60 detik dia terkunci. Banyak kejadian yang punya mobil Toyota pada saat itu, mereka mencuci mobilnya, biasanya sambil nyalain mesin. Mobilnya nyala, kemudian dia ambil ember, cuci. Saat dicuci, mobilnya ngunci sendiri, ya. Padahal mesinnya masih nyala, iya kan? Nah, ini rupanya inkompatibel bagi user, dan itu kemudian diperbaiki melalui research and development yang dikembangkan ada sampai saat ini. Yang bertahan adalah menggunakan kilometer. Jadi kalau kilometernya udah 20 berarti gigi yang digunakan gigi 2, ya kan, seperti itu. Atau kalau kilometernya 20 pada mobil yang otomatis itu juga memungkinkan memprediksi passenger nggak akan meloncat keluar, kan begitu ya. Karena 20 km itu udah cukup cepat. Kalau dia lompat pasti baret-baret dan orangnya bisa terkilir tangannya, kan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat aktivitas ini tentu akan bermanfaat karena bisa cost minimization, kemudian memberikan value change pada semua proses yang terjadi, ya. Ya, yang berikutnya adalah kalau kita perhatikan adalah bagaimana kita secara keseluruhan melakukan perbaikan atau meningkatkan posisi kompetisi, ya, posisi kerjasama dalam hal berhadapan dengan 5 tekanan yang biasa di dalam microeconomics itu terjadi. Di antaranya adalah terkait pesaing. Jadi kita harus bisa melakukan perlindungan kepada proses persaingan. Jadi kita harus melindungi bagaimana kalau pesaing itu akan melihat kemana? Ke cost operation, cost of production. Melindungi ini adalah diarahkan kepada ongkos, kalau bisa ongkosnya lebih murah daripada pesaingnya. Ya. Kemudian apalagi teknologinya seperti itu, ya. Maka against the rivalry di sini bisa dilakukan. Kita harus mengembangkan tadi research and development. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan suatu proses produk yang lebih efisien. Ya, jadi memprotek
melindungi daripada serangan pesaingnya. Kemudian yang kedua adalah harus melindungi pembeli. Ya. Jangan sampai ongkos murah, pembelinya sakit. Ya, jadi ini juga harus dilakukan. Jangan sampai potensi buyers itu hilang kemampuan. Yang ketiga, kita bisa melihat kalau bisa diberikan more flexibility kepada konsumen atau customer, ya. Jadi kalau ini bisa dilakukan, maka teman-teman bisa melihat customer-nya atau consumer-nya bisa tetap sehat, begitu. Nah, customer-nya sehat, budgetnya atau uangnya bisa hemat, begitu. Itulah yang dikembangkan oleh McDonald pada saat dia menghadapi konsumen. Karena bisnisnya dia sebagai supplier harus tetap berjalan, ya, selama mungkin. Oleh karenanya harus didukung dengan demand yang continue. Buyers harus sehat, buyers harus selalu punya uang agar dia tiap hari datang ke McDonald. Seperti itu. Jadi ini flexibility yang diarahkan ke sana. Dengan dia mempertahankan economies of scale, ini sebetulnya secara alami akan memunculkan yang disebut dengan entry barrier. Ya. Jadi kalau ada pesaingnya mau masuk ke bisnis ayam goreng, dia harus berhadapan dengan keunggulan yang disajikan oleh McDonald. Ya. Teman-teman bisa bayangkan tuh ayam datangnya dari Amerika, kan begitu ya. Kemudian dikemas, kemudian digendong, dimasukkan pesawat, transportation cost-nya ada sekian, terus dia udah nyewa pramusaji, pramuniaga, kemudian bayar segala macam, harganya ayam goreng sudah tersaji itu sama dengan misalnya 30.000 ditambah rice-nya sama nasinya. Sementara kalau pesaingnya yang berasal dari Indonesia mau masuk ke situ tapi menyajikannya dengan harga 40.000, maka dia akan kurang peminatnya, seperti itu. Maka secara alami akan terjadi apa? Entry barriers to this business. Ya. Jadi dia akan terintangi dengan jenis bisnis ini. Jangan coba-coba masuk ke bisnis ini. Karena akan berhadapan dengan produsen ayam goreng misalnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah favorable. Mulai daripada logonya menyenangkan, ya. Mulai daripada lokasinya menyenangkan, ya. Jadi dia berusaha untuk menampilkan favorable position, ya. Ya, jangankan kepada produk-produk lainnya, kepada bisnis ayam sejenisnya aja nggak ada yang bisa bersaing. Ya, ada Kentucky Fried Chicken, ada California, ada sebagainya, ya. Ada apa itu? Lupa namanya. Tapi ini yang berlaku
karena dia menerapkan low cost position. Nah, ada beberapa celah perangkap begitu yang biasanya terjadi pada cost leadership, ya, cost leadership. Di sini teman-teman bisa membayangkan biasanya berusaha untuk try to diversify the business, ya. Berusaha untuk menganeka-ragamkan bisnis kita. Ragam bisnis bagus, cuman jangan terlalu banyak sehingga memunculkan too much focus, more than one, ya kan? Nah, oleh karenanya perlu diperlukan kalau banyak fokus, maka kita harus mempertimbangkan rantai nilainya juga lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini menjadi mahal nantinya. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat untuk pesaing-pesaingnya biasanya menguasai, bisa nggak kita kerjasama dengan pesaing itu di dalam menyediakan raw material, ya. Karena McDonald dengan Kentucky bersaing, tapi raw and input materialnya are the same, ya kan? Inputnya kurang lebih sama kan, perlu terigu, perlu ayam, pasokan ayam, ya kan? Nah ini gimana nih? Ya. Nah, padahal kalau mereka kerjasama, padahal kalau mereka memiliki kebutuhan input atau raw material yang sama, implikasinya apa? Jadi ini merupakan jebakan juga yang harus mereka lakukan sehingga masing-masing mengembangkan sendiri, ya. McDonald nggak mau ketahuan raw materialnya dari mana kan gitu ya, maka ngumpet-ngumpet nanam sendiri daerah Sukabumi atau mungkin daerah Bogor, ya, ayam-ayamnya yang dari sana dan sebagainya. Ya. Karena kalau lama-lama ayam dari Amerika sampai di Indonesia cepat busuk juga, ya. Nah itulah yang terjadi di dalam pengelolaan input dan raw material. Yang berikutnya adalah saling tiru, ya, saling tiru. Makanya ada dikenal apa itu namanya ATM, ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi, ya. Kurang lebih kan mirip-mirip itunya, apa namanya, produknya. Dia amati, dia tiru, makanya ada ayam goreng pakai nasi. Kemudian, tapi kalau di luar negeri dia jarang yang pakai nasi kecuali yang di ASEAN. Kalau yang di ASEAN tuh pakai nasi. Kalau yang lainnya pakai kentang biasanya seperti itu. Nah, kalau di Thailand sama dengan Indonesia. Tapi kalau Indonesia lebih memiliki daya tarik kalau ayam gorengnya dilengkapi dengan nasi. Ya. Kemudian juga harus adanya tingkat harga yang fix, ya, yang bisa dibandingkan begitu untuk pembedaan. Jadi tingkat harganya biasanya kalau ayam-ayam fried chicken from abroad itu biasanya harganya antara 35 sampai dengan 50, ya. Include soft drink, ya kan. Jadi kalau kita punya 50.000 ya bisalah kita nikmati sambil duduk, sambil dengerin musik dan sebagainya. Makanya kalau ayam-ayam Indonesia mau bersaing, kalau bisa taruh jangan di harga 50.000, 30.000, include the soft drink, ya kan, include the apa namanya
mainan apa itu namanya tuh? Mainan McD itu ya, dapat hadiah paket hemat gitu. Nah, jadi bisa nggak ngelawan itu? Kalau enggak berarti a lack of parity on differentiation. Nah, ini yang menyebabkan yang tadi ya, nggak bisa bersaing. Nah, differentiation means that you have a different, berbeda gitu ya, berbeda, melakukan pembedaan di sini. Caranya gimana? Ya, mesti dipelajari nih, orang senang dengan model yang kalau brandnya itu memiliki ya desain yang bagus kali ya, dan pengalaman yang bagus juga, yang dikenal di banyak tempat ya, merupakan barang yang prestige dan have the brand image, the good image ya. Yang kedua, tentu harus hadir di sana teknologi. Makanya kita makan ayam cap, ayam merak misalnya di warung-warung itu ya dengan simple teknologi apply. Jadi kalau di McDonald, taruhlah yang di Kemang kan ada tuh McDonald. Sekarang ini udah menggunakan teknologi ya, karena zamannya virus pandemi begini. Teman-teman harus pencet-pencet di sana ya. Nah, mesti pengetahuan minimal tahu bagaimana mesen Gojek dan sebagainya ya. Jadi ilmu-ilmu seperti itu ternyata sekarang ini berkembang. Nah, generasi saya udah mulai gaptek untuk yang seperti itu ya. Tadi nyari tombol aja nggak ketemu. Nah, ini kalau generasi teman-teman jangan sampai gaptek, usahakan terus mengikuti perkembangan karena the world is yours. Dunia ini udah menjadi milik Anda, milik yang sekarang sedang pada kuliah ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, the world is yours. Kemudian ada innovation, ada ya, perkembangan inovasi dan sebagainya sesuai dengan teknologi biasanya berkembang. Kemudian ada yang di-highlight daripada program-programnya yang bisa dikatakan features, bisa ditampilkan, bisa divariasikan seperti itu. Dan yang membuat different adalah juga customer service, ya. Layanan terhadap pelanggan, kemudian saat ini dibutuhkan network, ya. Jadi kita bisa lihat semua kompatibel, yang sekarang bisa bersaing adalah yang kompatibel terhadap kemajuan digital for transportation, like Gojek, satu lagi tuh Grab apa ya kalau nggak salah. Nah itu, jadi mesti memiliki basis teknologi yang sama ya. Yang berikutnya adalah kita bisa melihat apa yang sudah terjadi, differentiation, product differentiation saat berhadapan dengan 5 kekuatan yang saat ini terjadi. Salah satunya adalah terhadap customer loyalty. Jadi kita bisa paham bahwasanya
product differentiation secara alami membuat entry barrier tumbuh dengan sendirinya, ya. Dan itulah kenapa kehidupan yang sekarang bisa selalu sesuai, selalu engage dengan bisnisnya. Ya. Jadi kalau kita membuka peluang bisnis tapi tidak menggunakan platform yang sama, maka akan ditinggalkan oleh customer-nya, oleh pelanggan-pelanggannya. Gimana? Mau apa itu namanya? Mengorder produknya. Saya cari di internet nggak ada, gitu misalnya seperti itu ya. Nah ini, jadi we have to create higher entry process. Ya. Kalau tidak, akan terbalik menjadi entry barrier for our business. Yang kedua adalah, oleh karenanya, product differentiation harus dikembangkan deal with the supplier power. Jadi kekuatan pemasok ini, rantai pemasok juga harus kuat. Jadi kalau tadi adalah ini, maka yang kedua adalah terkait dengan kekuatan daripada produser, ya. Jadi ini harus mengembangkan dengan kekuatannya. Tidak bisa tidak, dia harus melakukan sesuatu kalau mau eksis di dalam bisnis itu. Yang berikutnya, jangan pernah berpikiran buyer lack alternatif, ya. Jadi kita harus berpikir sebagai supplier harus bisa reduce cost, ya. Jangan pernah berpikiran buyers itu tidak punya alternatif. Nah, kita pahami, ya. Buyers itu memiliki kekuatan. Buyers itu memiliki simbol sebagai raja. Ya. Jadi jangan pernah kepikiran reduce buyer power. Ya, jadi kita jangan kepikiran seperti itu. Don't think about how to reduce the power of buyer. Nah, yang keempat, kita harus melihat kepada bagaimana producers itu bisa memberikan layanan, ya, sehingga reduce prestige associated with the supplying to highly differentiated product. Kepada produk-produk yang berbeda itu harus diantisipasi oleh produsen, ya, dengan meningkatkan apa yang disebut dengan supplier power. Jangan merasa tinggi lah, ya. Coba lakukan bagaimana agar harga kita terkesan murah, meriah, ya. Nggak usah pakai gaya-gayaan menggunakan prestige segala macam, tapi kita sebagai producers bisa menyediakan produk yang diminta oleh customer seperti itu. Oleh karenanya, kita harus bawa produk itu menjadi favoritnya buyers, ya.
sebaik-baiknya barang adalah barang yang bisa dijual, begitu ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Produknya bagus nih, mau desainnya juga futuristik, ya kan? Harganya eh, murah, tapi nggak bisa dijual, ya. Nggak ada yang mau beli. Kalau zaman dulu nih, zaman dulu ya. Nah, saya membandingkan dua mobil. Satu mobil Kijang, yang satu lagi mobil Renault, ya. Renault. Dulu Renault itu teman-teman bisa bayangkan aerodinamik. Ya. Dia bentuknya betul-betul nuansanya futuristik. Ya. Ceper, kayak mobil balap begitu. Cantik. Bisa jalan dengan 3 roda. Kalau satu rodanya gembes, dia bisa jalan dengan 3 roda. Ya, jadi teman-teman bisa lihat mobil Kijang dulu semenjak diorbitkan tampangnya jelek, terkesan murahan, tapi bisa dijual, ya. Di sini ini menjawab yang customer loyalty. Teman-teman bisa bayangkan seperti itu. Artinya apa? Orang semua bilang Kijang itu jelek, murahan, tapi dia laku, laris manis, kan begitu ya. Nah, dijual cepat dan sebagainya. Ya, jadi kita bisa melihat di sini dia melihat kepada customer loyalty. Ya. Sudah di hatinya mereka, customer. Dia puas dengan Kijang sehingga apa? Kijang dari mulai muncul di tahun 80, ya, lo kok tahu Pak tahunnya? Ya, saya dulu penggemar Kijang mulai tahun 80 itu. Mobil Kijang baru dibikin dengan model yang petak-petak gitu, tajam-tajam. Ya. Jadi kalau nyuci hati-hati bisa kebeler tangannya. Ya. Kijang yang kotak-kotak itu ternyata laris di pasaran dengan nama Kijang Komando. Ya. Dulu ada namanya Kijang Komando. Nah itu sangat kuat, tampilannya nggak bagus, jelek, ya. Tapi di situ dia awet rajet, ya. Yang naik ke situ siapa aja bisa naik, bisa teteh, emak, abah, ake, gitu ya, atau lato misalnya seperti itu. Semua satu satu kampung bisa masuk semua, ya misalnya seperti itu. Dan biaya operasinya murah, bandel mesinnya, ya, dari dulu lahir sampai dengan sekarang masih hidup, ya kan? Dengan tugas yang semakin berat. Kalau dulu cuma anggota keluarga yang naik, tapi sekarang Kijang itu batu, pasir, ya kan? Semen yang diangkat sama dia. Jadi semakin berat tugasnya tuh ya. Jadi teman-teman bisa lihat dibandingkan dengan mobil yang futuristik, aerodinamik, ya kan, tapi nggak laku di pasaran. Ya, jadi produk yang bagus adalah produk yang bisa dijual, ya, karena dia establish customer loyalty. Ya. Yang berikutnya adalah kita bisa melihat ya potensi-potensi apa itu tadi perangkap ya di dalam strategi diferensiasi. Kebanyakan bisnis yang dibeda-bedakan gitu, karena ternyata perbedaan bagus. Akhirnya dibikin pengembangan produk aneka ragam yang semuanya berbeda-beda. Satu ke utara, satu ke selatan, kebanyakan. Jadi product diversification harus dibatasi.
yang terpenting adalah uniqueness. Dan uniqueness yang paling bagus adalah yang valuable. Ya. Kemudian harganya juga jangan dimahal-mahalin, harus beli ini. Sekarang orang mulai melirik kepada apa? Pada Samsung, ya. Handphone kepada Samsung udah mulai terlihat. Karena dengan mengoperasikan Samsung, operasinya menjadi lebih murah, ya. Program-programnya banyak yang kompatibel dan nggak harus beli. Coba pakai iPhone, sekarang udah mulai rasa berat di ongkos, ya. Premium price-nya banyak banget, ya. Memang beda, tapi perbedaan itu kita harus pahami bisa dengan mudah dilakukan peniruan, ya. Jadi di situ juga kita harus waspadai karena perbedaan persepsi itu biasa terjadi pada ranahnya pembeli ataupun penjual. Nah, di sini kita bisa melihat, kita mesti melihat kepada fokus, cost focus dengan differentiation focus. Ya. Jadi kombinasi antara yang tadi kita bahas. Nah, ini akan lebih bermanfaat pada saat kita menghadapi tekanan-tekanan ekonomi. Kita bisa melihat yang pertama adalah bagaimana bisa memperbaiki sisi persaingan, ya. Karena dengan kita memiliki penekanan, apa yang akan terjadi? Terjadi penciptaan barriers, hambatan dagang, ya, hambatan dagang. Dan hambatan itu akan menjadi suatu hambatan bagi pesaingnya. Itu terjadi dikarenakan apa? Kalau pesaingnya tidak bisa melakukan hal yang sama. Least vulnerable. Tidak bisa dia tangani. Vulnerable to substitute. Tidak bisa dia menangani itu. Oleh karenanya apa? Ini menjadi suatu kelemahan pesaingnya. Ya. Where competitors are weakest. Semakin lama semakin tidak bisa bersaing. Seperti waktu zamannya BlackBerry. Waktu dia jaya-jayanya dia lupa mengembangkan. Ya, karena dia berhasil menaklukkan raja handphone pada saat itu adalah Nokia. Ya. Nokia dikalahkan sama BlackBerry. Setelah BlackBerry jatuh, ya, muncul posisi Samsung dengan iPhone. iPhone selalu pada saat itu mengambil posisinya nomor 2 terus. Nah, iPhone dengan Samsung sampai saat ini masih berlangsung terus dengan memunculkan banyak teknologi yang luar biasa ya dari kedua handphone itu. Samsung maupun iPhone itu memiliki kelebihan tidak pernah hanging, ya, jarang hanging dia. Ya, apa itu namanya? Segala cuaca begitu, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah kelemahan-kelemahan yang biasanya terjadi. Biasa perangkap daripada fokus strategi adalah yang pertama, ya seperti tadi,
segala sesuatunya akan menjadi perangkap kalau kita nggak bisa menurunkan biaya. Ya. Semakin rendah, semakin memiliki keunggulan biaya. Ya, jadi yang pertama itu, bisa nggak kita mampu nggak melakukan erosion of cost. Ya. Cost advantage, keunggulan biaya. Dia akan menjadi unggul kalau biayanya rendah. Ya. Yang kedua adalah mampu enggak dia berhadapan dengan pendatang baru. Ya. Iya. Mampu enggak dia berhadapan dengan pendatang baru dan barang tiruan. Mampu enggak dia menunjukkan dia emas, bukan loyang begitu. Nah, kalau ini bisa dilakukan maka wah, canggih benar ya. Jadi ini segala cuaca begitu ya. Dengan tantangan yang luar biasa. Yang ketiga itu adalah terkait dengan kita nggak boleh percaya kepada kepuasan pembeli habis ya. Kita nggak boleh lebay habis sama perilaku pembeli. Ya. Jadi nggak boleh pada posisi mendewa-dewakan users atau buyers needs, kebutuhan-kebutuhan buyers. Jadi kita tetap melakukan orientasi bisnis, melihat secara secara penuh, bahasanya pada sisi lain daripada bisnis kita. Ya, jadi itu untuk mengamankan apa? Tadi kalau semuanya mereka sedang membahas kepada produk, maka kita tetap harus melihat kepada bagaimana harganya. Oh, kita harus melihat kepada harganya, tapi di lain sisi kita harus melihat kepada biayanya. Ya. Oh, kita lihat kepada biayanya, kita mencermati dari semua aspeknya. Jadi kita nggak boleh kalau satu aja, kita harus melihat kepada alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Ya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mungkin untuk minggu depan, insya Allah kita akan melakukan gimana ya? Stopnya gimana ya? Udah di stop, Pak. Oh, udah ya? Ya. Kalau mau lihat ini teman-teman gimana caranya? Kok ruwet sekarang, saya udah mulai ruwet banget ini. Itu udah ada tuh foto teman-teman ya. Gimana nih caranya? Ya udah. Ya, kita cukupkan sekian dan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf lahir batin, tetap jaga kesehatan ya.
Ya saya sedikit kasih info aja. Saya beberapa hari ini agak meriang ya, tapi udah mulai kembali normal lagi. Setelah hari Jumat saya ikut vaksinasi ya. Jadi kalau dulu pernah di rumah terpapar begitu, tapi udah 3 bulan. Jadi 3 bulan udah boleh untuk melakukan vaksinasi dan udah dilakukan vaksinasi. Hari pertama meriang, batuk-batuk dan sebagainya, mungkin efek ya, katanya efek. Hari kedua sama, hari ketiga. Nah, hari ini tinggal bersin-bersinnya ya. Mudah-mudahan terus berangsur baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. mohon pamit ya. Iya, Pak.